Oke, terima kasih saudara-saudara, pengurus keluarga muda, pemuda remaja yang memberikan kesempatan bagi saya berpartisipasi di acara ini. Q&A, bertanya dan menjawab. Jadi apapun yang saudara-saudara mau tanyakan, tapi tolong jangan tanya jodoh, saya juga tidak tahu jodoh kalian ada di mana. Mungkin masih di posyandu, ditunggu aja. Yang penting berhubungan dengan Alkitab saya jawab. Tapi sebelum saya menjawab apapun yang mau ditanyakan, saya akan berbagi satu konsep dulu. Yang kiranya kalau konsep ini kita pahami, akan membuat kita menghindari kebingungan terhadap banyaknya ajaran yang dinamakan, yang memberi nama atau melabeli diri Kristen pada saat-saat ini. Sejak muncul video Kristen progresif ala Brian Sapa itu, saya banyak di DM oleh kenalan-kenalan, tolong dong bahas ini. Cuman saking banyaknya DM itu, mau jawab satu-satu jadi males gitu. Jadi begitu diminta untuk bikin Q&A, ya saya berharap kali aja ada di antara kalian yang mau bertanya supaya saya jawab langsung, direkam, mudah-mudahan ada rekamannya. Lalu bagi teman-teman saya itu saya tinggal bagikan link, sehingga sekali lempar 3 burung jatuh, sekali dayung 3 pulau terlampaui gitu. Tapi kayaknya ada error sedikit sehingga tidak bisa live. Oke. Yang saya akan sampaikan ini adalah sebuah konsep memahami supaya kita terhindar dari perdebatan yang tidak perlu dan tidak usah terlalu galau sehingga bingung yang benar yang mana, yang paling betul yang mana. Itu pendeta A bilang F, pendeta C bilang X, terus yang betul sebenarnya U atau W. Nah itu. Jadi saya akan bagikan satu cara berpikir. Mari ikuti yang ada di sana. Saya biasanya pakai papan, tapi karena kita sudah 2024, pakai Word saja. Ketika kita mau belajar Alkitab atau belajar teologi, sama aja itu, anak-anak sekolah Alkitab sedikit banyak sudah mengerti hal ini. Maka kita akan berurusan dengan yang namanya, saya tulis ya, presuposisi. Ini bukan merek makanan Korea, bukan. Tapi satu sistem berpikir. Apa itu presuposisi? Presuposisi itu anggapan awal, dugaan awal. Dengar ini, kepada satu objek, saya kasih contoh di depan sini, kita bisa punya presuposisi atau dugaan awal yang berbeda. Kalau saya angkat dugaan awal, Nia, ini kira-kira isinya apa? Dugaanmu aja. Headset. Oke. Yang pakai baju putih, dugaan awalmu kira-kira apa? Baterai. Dan tidak ada yang salah dengan dugaan awal atau presuposisi karena mereka punya pertimbangan sendiri. Misalnya Nia mungkin pernah melihat dulu ada bentuk headset diisi di pouch kayak gini. Dan siapa namanya yang pakai baju putih? Ya itu, saya maaf halo sudah agak payah. Mungkin pernah melihat ada baterai yang bungkusnya seperti ini. Itu namanya presuposisi. Nanti dia akan terlihat jelas ketika dibuka. Ketika dibuka, oh benar Nia, ini benar presuposisinya dia apa? Ini adalah headset.
Dalam ilmu teologi juga ada seperti itu. Ada anggapan dasar, anggapan awal, presuposisi masing-masing dan semua itu bisa berbeda. Dari mana dia mulai, itu akan menentukan isi ajarannya. Nah, ada beberapa level presuposisi. Sudah tenang, ini enggak akan berat kok. Saya cuma kasih kilasannya saja. Level pertama, presuposisi tentang sumber primer. Anggapan awal tentang sumber primer. Apa sumber primer itu artinya sumber utama. Apa sumber utama orang berteologi atau beragama? Apa? Dalam konteks Kristen misalnya, saya lemparkan sumber utama kita belajar firman Tuhan, mencari kebenaran adalah Alkitab. Setuju? Setuju? Ini kan satu hal. Ada yang punya presuposisi begini, Alkitab itu firman Allah. Itu presuposisi dari orang itu. GPDI, gereja kita, presuposisinya Alkitab firman Allah. Tapi ada gereja yang bilang, Alkitab firman Allah, tapi sumber kebenaran primer kami bukan cuma firman Allah, ada juga yang namanya sejarah gereja, tradisi gereja. Ada berapa ini? 2. Kalau yang tadi berapa? 1. Kira-kira waktu umat atau ahli teologi dari gereja, dari aliran yang menganggap Alkitab satu-satunya sumber primer dan Alkitab salah satu dari 2 sumber primer ketemu dan berdebat soal sesuatu, saya tanya kira-kira akan dapat kesimpulan tidak? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Saya ambil contoh, tidak apa-apa di live, ini kenyataan kok. Soal Maria adalah santa, Bunda Allah, bahwa dia punya posisi tertentu di sorga, bahwa kita bisa berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria juga. Itu kan dianut oleh sekelompok orang yang percaya Kristus, bahkan kelompok besar, percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka percaya bahwa Bunda Maria adalah perantara juga kepada Tuhan, kepada Kristus. Kita kan tidak. Apa bedanya? Karena bedanya adalah kita satu-satunya sumber kebenaran, presuposisi kita Alkitab, mereka ada tradisi gereja. Sehingga 2 aliran yang berbeda ini lalu berpisah, sama-sama menyembah Tuhan Yesus Kristus, percaya Bapa, Putra, Roh Kudus, tetapi berpisah. Yang satu namanya Katolik, yang satu namanya Kristen. Dan di Indonesia itu dianggap sebagai dua agama yang berbeda. Totally different. Sampai dikasih kok pembagian agamanya, yang satu Kristen, yang satu Katolik. Karena sampai kucing bertumbuh tanduk, mudah-mudahan tidak, sampai ayam salto dan menyelam, perdebatan di antara kedua ini tidak akan pernah selesai. Sumber primernya saja, cara menghargai sumber primernya saja berbeda. Makanya sebenarnya orang yang sudah mengambil sikap saya Protestan GPDI, ketika mendengar ada ajaran yang lain dengan sumber yang lain, itu bagi saya don't bother, jangan repot-repot, pusing. Enggak usah bingung. Kan ada yang datang ke saya, terus bagaimana? Beta Om ada omong begini begitu, mana yang betul? Lu di mana? Nanya dulu saya. Lu pun sikap di mana? Oh beta Kristen, Protestan, Pentakosta. Ya sudah, kenapa pusing dengan agama orang? Sampai di sini bisa paham? Atau kurang paham? Lalu mana yang paling benar? Lu nggak usah kau cari mana yang paling benar. Orang memperlakukan sumber primernya sudah berbeda kok. Tidak ada kebenaran di situ. Sampai capek kita, sampai tak cabut urat, itu tidak akan dapat satu kesimpulan. Sama kayak segelintir oknum muslim berdebat dengan oknum Kristen di medsos.
Wah, sering tuh saya lihat. Baku hantam. Oknum ya, saya bilang bukan agamanya tapi oknumnya. Lucu saya lihatnya. Yang muslim menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyatakan bahwa kekristenan itu salah. Dibalas oleh yang Kristen menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mengatakan Islam itu salah. Ya ampun. Itu sama kayak suruh sapi dengan ikan dengan burung lomba lari. Nggak nyambung lah, tidak mungkin. Itu sama kayak burung ajak ikan masuk ke tong lomba terbang, ikan ajak burung lomba renang. Nggak akan mungkin. Dan mereka berantem di situ sampai panjang. Yang lebih parahnya lagi adalah sudah tidak puas menggunakan ayat Alkitab menyerang Kristen. Sebaliknya tidak puas menggunakan ayat Al-Quran menyerang Islam. Pokoknya begitulah. Tiba-tiba yang Kristen belajar Al-Quran untuk menyerang keislaman. Tiba-tiba yang Islam belajar Alkitab untuk menyerang kekristenan. Poeng. Nggak akan ketemu. Nah, sebelum kalian bertanya saya kasih teasernya sedikit. Misalnya Kristen progresif. Yang di medsos itu saya sebenarnya tidak suka kita mengaminkan bahwa si Brian itu menganut Kristen progresif. Nanti saya akan jelaskan Kristen progresif secara akademik itu yang bagaimana sih? Bagi saya dia bukan Kristen progresif. Dia itu baru baca buku, kaget. Ada begini ternyata di teologi. Lalu ngomong omong doang. Ini barang yang dia omongkan ini sudah kami bahas di kampus sejak dia mungkin belum baca buku apa-apa. Sebentar saya jelaskan itu ya. Tapi misalnya kalau dia berdiri dan menyatakan bahwa sumber kebenarannya adalah filsafat postmodernisme, maka kita sudah tahu bahwa penghargaan sumber primernya sudah beda dengan kita. Lu ngapain kita pusing? Saya menyayangkan overreaktifnya banyak pendeta sampai bikin video lalu bilang, "Oh, itu sesat bla 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 bla." Loh, dengan kita menanggapi akan bikin dia tambah menguat dan tambah melembaga. Tambah kuat dan akhirnya jadi, oh itulah Kristen progresif. Padahal keliru itu. Nanti saya kasih tahu Kristen progresif yang secara akademik itu yang kayak apa. Oke, sampai sini paham. Jangan berdebat kalau memang penghargaan terhadap sumber primernya sudah berbeda. Ingat, tidak akan sampai kemana-mana. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder ini turunan dari sumber primer. Apa itu? Misalnya ajaran gereja, pengakuan iman gereja, doktrin gereja. Ini saya mau tanya siswi, pengakuan iman GPDI nomor 14, 1, 2, 3. Hafal. Tepuk tangan untuk siswi-siswi. Itu keren, enggak ada di Indonesia, belum ada sekolah Alkitab yang siswa-siswinya hafal. Siswa, tambah pengerja. Pengakuan iman GPDI nomor 9. Pengerja sudah lupa. Tepuk tangan lagi. Itu turunan dari presuposisi penghargaan terhadap sumber primer. Jadinya apa? Ajaran gereja. Nah, kalau sumber primernya sudah sama, lalu ajaran gerejanya bisa beda, misalnya soal baptisan, misalnya soal perjamuan kudus, misalnya soal Roh Kudus, ini dengar ini boleh diperdebatkan. Karena sumber primernya sama. Mari katong dulu Bapak, sabar. Bosong bilang apa tadi? Baptisan air selam. Oh, katong sudah setuju. Katong setuju adalah baptisan yang benar adalah salto 3 kali.
Siapa tahu ada yang harus salto 3 kali supaya diselamatkan. Nah, ketong duduk nih, lu pakai metode apa? Beta pakai metode tafsir ini, analisis konteksnya begini, temanya begini, literalnya begini, tekstualnya begini. Main itu, bisa debat. Nah, debat yang model begini bisa sampai menghasilkan doktrin, ajaran. Karena apa? Penghargaan sumber primernya sama. Jadi di sekundernya bisa kita omongin. Bisa kita bicara soal baptisan, soal segala macam, persepuluhan, ayolah bicara. Yang penting sumber primernya sama. Terakhir, yang ketiga, sumber lanjutan. Ada yang bilang tersier, saya tidak mau bilang tersier, saya bilang lanjutan. Apa itu sumber lanjutan? Biasanya dalam gereja yang sama sumber sekundernya, ajaran gerejanya sama, biasanya ada variasi-variasi kecil sesuai dengan gaya masing-masing. Pendapat pribadi pendeta, misalnya di Kalvari ini kalau mau pelayanan, apalagi hari Minggu pakai baju putih, khotbah pakai baju putih, itu sumber lanjutan, itu kebijakan dari gembala. Atau misalnya pernikahan, ada yang bilang kalau sudah hamil duluan tidak boleh tutup kerudung, tidak ada acara buka lagi, gitu. Karena ngapain? Nah, itu lanjutan. Bisa diperdebatkan, bisa. Tapi ini sudah bukan masalah doktrinal, ini masalah kultur, kebiasaan. Nah, jadi kalau nanti kita mau bertanya sebentar, siapapun yang mau bertanya sebentar, saya akan menjawab dalam frame ini. Kalau itu pembedanya adalah sumber primer, saya akan jelaskan kenapa. Dan kita tidak perlu bingung, tidak usah lanjut sampai kemana-mana. Kalau perbedaannya sumber sekunder, saya akan jelaskan alasan-alasan kenapa kita memilih doktrin A misalnya. Kalau ini sumber lanjutan, maka saya akan mengacu kepada kebudayaan, kebiasaan yang bisa mewarnai setiap pendeta. Sumber lanjutan ini juga bisa buku-buku. Saya pernah baca, ada buku yang menganjurkan begini, berilah persepuluhan, bahkan waktu pun harus diberikan persepuluhan. Jadi kalau 1 hari 24 jam, maka waktu kita untuk Tuhan di hari itu 2,4 jam. Itu pendapat kan? Saya waktu pertama baca mencoba mempraktekannya. Jangankan sampai 2 jam, 2,4 jam. Setengah jam saya susah, dapat berdoa setengah jam terus. Saya orangnya banyak berdoa tapi tidak panjang berdoa. Banyaknya pun relatif. Hanya Tuhan dan istri saya yang tahu. Nah, itu baca buku apa, itu sumber lanjutan. Sangat bisa ditanyakan dan diperdebatkan. Oke, saya berharap ini bisa meletakkan dasar berpikir sehingga ke depan, ingat ya, ke depan ajaran-ajaran yang dalam tanda kutip aneh-aneh itu akan semakin banyak. Tunggu sah. Beberapa bulan kemudian, mulai ini itu. Nah, kita harus bersiap, kokoh dalam pendirian, mengerti presuposisi yang kita ambil supaya kita tidak bingung dan terbawa arus ke sana kemari. Saya tutup dengan ini. Satu-satunya yang bisa membuat saya, alasan yang bisa membuat saya merespon sebuah ajaran yang aneh atau di luar kebiasaan yang saya anut, satu-satunya alasan adalah jika itu berdampak buruk kepada jemaat. Secara etis, secara moral. Kalau itu berdampak buruk, maju. Misalnya ada mungkin yang dengar ajaran aneh bilang bertato itu boleh karena Tuhan Yesus saja ada tatonya. Pakai ayat lagi. Baca Wahyu pasal berapa? Di paha Yesus ada tato. King of Kings, Lord of Lords. Jadi dengan itu, dengan landasan ayat itu, tulisannya begini, di pahanya bertuliskan, bukan bertatokan, bertuliskan, King of Kings, Lord of Lords. Lalu dia bilang, boleh bertato, Tuhan aja ada tato. Ya, itu bukan tato, bodoh. Itu simbol, karena Wahyu itu kitab penuh dengan simbol yang harus diartikan.
bukan berarti Tuhan kita bertato. Kalaupun dia ada tulisan di situ, King of Kings, Lord of Lords, maka itu karena dia memang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Katakan amin. Lu RT Sasonde mau tulis apa? RW 1 begitu, ketua RW 3. Come on. Jadi, kalau yang begitu itu ya saya mau menanggapi kalau ditanya. Kalau itu mempengaruhi jemaat. Tapi selama itu jemaat tidak terpengaruh, aman-aman saja. Tapi rupanya terpengaruh, makanya bikin acara ini kan. Ayolah ditanya. Demikian frame logika yang bisa saya berikan untuk kita masuk pada question and answer session. Silakan bertanya dan saya akan menjawab. Ya Allah, berikanlah Rohul Kudus-Mu supaya I bisa jawab. Ayo silakan bertanya. Dari sini sih saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan pertanyaan. Silakan, tolong mic-nya. Oke, thank you Kak Hid untuk penyampaiannya tadi. Jadi kita ini sebagai manusia pasti adalah orang-orang yang mencari kebenaran ya. Dan saya pribadi pun juga percaya bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, tapi kita tidak bisa lupa juga bahwa kita itu hidup di dunia yang sudah terdistorsi, yang sudah penuh dengan dosa, yang bahkan segala sistem yang dibuat manusia pun sudah berdosa. Bahkan mungkin ketika kita menginterpretasikan sesuatu, itu kita juga bisa salah begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita ini ya berusaha mencari kebenaran, kita melihat ada banyak sekali perspektif, ada banyak sekali presuposisi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Roh Kudus ini betul-betul menuntun kita kepada kebenaran gitu. Karena jujur saja ketika saya bergereja di tempat ini, ketika saya bersekolah di tempat yang punya pemahaman yang berbeda, ketika saya tumbuh di lingkungan masa kecil saya, itu semua berbeda dan semua tercampur begitu. Jadi pertanyaannya bagaimana ya peran Roh Kudus ini dalam penuntun kebenaran, dalam melihat presuposisi ini, dalam melihat bagaimana saya mencari kebenaran ini. Begitu. Apakah memang saya harus menentukan sendiri atau memang ya sudah Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saya dalam menentukan ya ini benar, ya ini salah. Ini yang harus kamu ikuti, ini yang tidak harus kamu ikuti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung jawab aja ya, atau mau kumpul? Langsung aja dulu. Bagaimana mengetahui peran Roh Kudus bahwa dia benar-benar menuntun kita kepada kebenaran? Karena menurut pengalaman Rahma bahwa banyak versi kebenaran itu. Pertama saya jawab dulu. Mungkin jawaban saya yang pertama ini sedikit menggugat cara berpikir kita tentang Tuhan, tapi di dalam Alkitab ini kita berangkat dari presuposisi bahwa Alkitab adalah firman Allah ya. Alkitab berfirman Allah sumber satu-satunya sumber kebenaran. Di dalam Alkitab Tuhan mengizinkan tertulis kebenaran itu di dalam dinamika berkemanusiaan. Oh, dinamikanya sangat nyata. Bahwa Taurat itu, 5 kitab Taurat itu tertulis dan melembaga sebagai jawaban atas kebutuhan orang Israel yang sudah mulai berbangsa. Itu sangat kentara. Jadi dinamika orang Israel saat itu diladeni oleh Allah dengan firman-Nya. Ketika kita baca kitab-kitab sejarah, kita temukan bahwa seperti ada maksud tertentu Tuhan mengizinkan wahyu itu, penulisan sejarahnya berjalan dalam Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Esra, Nehemia dan seterusnya, Esther. Seperti ada. Jadi Tuhan itu mengizinkan wahyunya turun di dalam dinamika kemanusiaan. Nah, seharusnya kita tidak dalam perjalanan, sebelum saya melibatkan Roh Kudus di sini, kita tidak dalam perjalanan mencari satu kebenaran absolut yang saklek,
Sama seperti kita melihat undang-undang dasar. No. Kalau itu yang kita cari, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Dan kita tidak akan menemukannya itu di Alkitab. Karena Alkitab berisi dinamika. Misalnya saya ambil satu contoh yang sangat sederhana. Orang Kristen perjanjian baru istrinya berapa? Laki-laki perjanjian baru mau beristri, istrinya berapa? 1. Tapi di perjanjian lama kita temukan Salomo istrinya berapa? Abraham istrinya, dan seterusnya. Lalu kita terus mana yang benar? No. Itu kan si Brian juga ngomong itu kan, bahwa ada perbedaan. Karena dia sementara mencari satu kebenaran yang saklek. Bahwa Tuhan itu harus lurus begini. Enggak. Tuhan itu memberi firman-Nya kepada manusia yang jatuh dalam dosa. Sehingga dia harus mengikuti dinamika keberdosaan manusia, ketidaksempurnaan manusia. Kemudian firman-Nya diberikan pada konteks-konteks tersebut, menjawab konteks-konteks pergumulan umat tersebut pada masanya. Kita, tanggung jawab kita sebagai umat perjanjian baru adalah menarik prinsip-prinsipnya. Diambil dari pengalaman mereka, diambil dari cara Tuhan bekerja dari masa ke masa. Lalu kita ambil saripatinya, kemudian kita bentuk cara berpikir yang benar sesuai firman. Di situ Roh Kudus berperan. Di situ Roh Kudus berperan, menuntun kita kepada satu kebenaran untuk menjawab dinamika hidup kita sendiri. Jadi, ketika kita sampai pada saat ini di mana ada begitu banyak versi, pelajarilah, ini tips saya, pelajarilah kebenaran firman dengan jernih. Dengan jernih. Kalau Anda memang hobi belajar Alkitab, pelajarilah dengan jernih. Lalu relevankan dengan dinamika pergumulanmu. Setelah itu, bersamaan dengan itu, engkau harus punya hubungan dengan Roh Kudus. Ada doa di sana. Kemudian engkau akan merasakan koneksi antara pengetahuan yang engkau terima dengan hadirat Tuhan. Ketika itu terkoneksi, engkau akan menemukan kebenaran. Kebenaran yang hakiki, tapi yang tidak lurus, saklek dan kaku, namun mengikuti dinamika kehidupanmu secara pribadi. Kalau saya sih seperti itu. Secara ini pandangan pribadi. Misalnya adik saya bertualang. Ya nggak apa-apa lah saya omong dia bertualang. Dia GPDI asli, waktu lahir, sejak lahir darahnya itu bukan merah, kuning, merah, biru. Adik saya. Ketika dia kemudian bertumbuh, mulai mendewasa, dia bertualang. Dia bilang, saya ibadah ke Katolik katanya. Jangan ditiru, jangan ditiru. Kemudian dia ibadah lagi ke GKI, kata dia. Lalu dia ibadah lagi di sini. Saya bilang apa sih yang kau lakukan? Saya ingin mencari pengalaman. Lalu akhirnya kan bingung sendiri mana yang benar. Tapi kemudian dia kembali dan ini perjalanan imannya dia. Lalu dia menemukan bahwa yang benar itu adalah kebenaran Alkitab dan dia memutuskan tetap di GPDI. Kenapa? Setelah dia secara jernih, bukan sekterian, bukan bigotry, bukan kefanatikan yang buta, bukan. Tapi dia membuka diri dan kemudian merasa bahwa ini tuntunan Roh Kudus ada di situ, ada di gereja ini, dan dia tetap ada sekarang setelah dia keliling-keliling, bahkan sampai ikut semedinya Buddha, sampai ikut yoganya, bukan yoga kesehatan para artis, yoga yang mendalam Hinduisme, dan balik-balik juga. Itu contoh. Tapi kalau kita yang tidak merasa perlu untuk bertualang secara spiritual, tidak perlu. Bangun hubungan dengan Tuhan, nikmati ajaran firman yang sehat, tetaplah bertumbuh di tempat engkau merasa bertumbuh. Lalu di situ ada kebenaran untukmu yang akan memberkati engkau, menyertai engkau, menguatkan engkau, memberi engkau makanan rohani dalam dinamika hidupmu. Disitulah kebenaran. Ya, jadi saya kasih wawasan ini supaya kita tidak terjebak pada pencarian kebenaran saklek, karena Alkitab bukan kitab KUHP, bukan kitab undang-undang. Alkitab adalah berisi karya Tuhan, firman Tuhan,
dalam dinamika kemanusiaan umat-umat Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun agak berat penjelasan ini, saya yakin Rahma bisa paham dan kita semua insya Allah bisa mengerti. Bisa ya? Terima kasih. Lanjut? Silakan. Oh, tapi tunggu, perlu saya tambahkan. Misalnya Rahma ketika dia sudah sampai pada sebuah ajaran, sebuah bentuk ajaran yang dirasanya tepat, digumuli dalam kejernihan berpikir secara logis teologis dan hubungan dengan Roh Kudus dengan Tuhan, Anda, Rahma siapapun itu harus menundukkan diri di situ. Supaya tidak lagi terombang-ambing. Kalau kita dapat satu, bagus nih. Lihat lagi, itu juga bagus tuh. Baca buku ini, itu bagus tuh. Akhirnya kita akan jadi kapur bagus. Jadi bagus, semua bagus. Ya, tercabut, kita nggak akan bisa bertumbuh. Oke, silakan. Saya ingin bertanya kepada Om, bagaimana pandangan Om ketika hal ini terjadi? Misalnya, perempuannya Kristen GPDI, terus ia menikah dengan orang Katolik. Apakah saat mereka menikah, apakah ini dapat disebut dengan perzinahan rohani? Jelas-jelas ada perbedaannya itu. Dapatkah itu disebut perzinahan rohani atau hal yang sebenarnya biasa saja? Oke. Konsep perzinahan rohani dalam Alkitab itu selalu penyembahan berhala dalam Perjanjian Lama. Jadi ya tidaklah, misalnya gara-gara menikah bahkan dengan beda agama pun, kalau saya bisa bilang dalam beda agama yang sangat kontras sekalipun, selama dia tetap dengan imannya, bukan dia yang melakukan itu, tidak ada perzinahan rohani di situ. Kecuali orang Kristen lalu sambil menjadi Kristen, sambil menyembah patung di belakang asrama, mungkin saja dilakukan oleh siswi, saya tidak tahu, di bawah jemuran itu, maka Anda sementara melakukan perzinahan rohani. Itu yang dimaksud dengan perzinahan rohani. Kalau nikah beda agama, beda lagi ceritanya, pembahasannya lain. Kenapa Alkitab lanjut ke situ aja? Sebenarnya itu sudah menjawab ya, tapi mau terus? Boleh dilanjutkan, dijelaskan. Lu punyong? Kan biasanya orang bertanya karena ada alasan-alasan. Tidak Om, ini kita lihat dari kasus yang terjadi, bukan pengalaman. Pernikahan beda agama itu ditentang Alkitab dalam sebuah teks yang bilang begini, gelap tidak akan bisa bersatu dengan terang. Di kitab apa itu? Aduh. Ayo. Kitab apa? Oke, saya kasih konteksnya. Konteksnya adalah pada masa itu orang Kristen ada di tengah lingkungan yang secara etis moral bobrok, hancur, penyembah berhala, kehidupan bejat, seks menyimpang, sehingga jika dilakukan pernikahan di luar kekristenan, sudah jaminan you akan menikah dengan orang yang bobrok, bejat, menyimpang, dan seterusnya. Sehingga muncul ayat yang sangat keras bahwa gelap dan terang tidak akan pernah bersatu. Konteks kita saat ini sudah agak berbeda, di mana ada orang Kristen yang kalah baik, kalah moralnya, kalah bagus dari orang non-Kristen. Nah, itu tamparan bagi kita. Sebenarnya dari teks itu kita harus mengintrospeksi diri. Jadilah orang-orang yang tetap cemerlang di tengah banyak orang cemerlang lainnya. Bahkan harus lebih cemerlang dari orang-orang dunia. Itu otokritik bagi kita. Nah, sampai sekarang gereja kita masih tidak ada larangan baku, tapi masih menganjurkan untuk tidak melakukannya. Bukan karena orang-orang yang di luar kekristenan atau di luar GPDI bejat dan
dan sesat seperti zaman surat itu ditulis, bukan karena itu, tapi lebih kepada kalau kita menikah beda agama, repot, minta ampun. Bagaimana di dalam rumah tangga, yang satu beribadah di situ, yang satu beribadah di sana, itu rempong. Pasti akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya janganlah. Lalu kita selipkan, terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan keluarga. Oke, demikian. Bisa ya? Silakan yang lain. Ya, Mr. Elvis. Tolong diusahakan saya ada minum kayak apa? Oke, terima kasih Kak buat informasinya. Saya akan bertanya, di dunia kan ada orang-orang yang dimana belum satu sisi dia belum terlalu paham dengan ajarannya, satu sisi dia juga belum ajaran dengan ajarannya. Tiba-tiba ada satu ajaran yang menjelek-jelekan agama-agama tertentu. Artinya orang ini diambang, dia di tengah-tengah, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Tiba-tiba sebagai umat Kristen atau sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tahu yang benar yang seperti apa, bolehkah kita menjelaskan atau ya menjelaskan apa yang argumen-argumen yang menyimpang yang terhadap diri kita, begitu Pak. Terima kasih. Yes, terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Inilah fungsi yang dari konsep yang namanya apologetika. Apologetika itu adalah sebuah cabang ilmu, bahkan sebuah cara, sebuah metode yang ada dalam teologi Kristen untuk memberi jawab terhadap keberatan-keberatan orang tentang kekristenan itu sendiri. Nah, dalam konteks orang yang tidak paham soal ajaran kita lalu menyebarkan berita-berita tidak baik atau menceritakan keburukan-keburukan yang sebenarnya tidak demikian, kita dengar ini, punya tanggung jawab untuk menjelaskan. Punya. Tetapi, ini ada tetapinya. Yang harus kita pikirkan adalah waktu kita menjelaskan itu, apa yang menanti di ujung. Misalnya, kalau kita menjelaskan itu ujungnya adalah kerusuhan, kita harus berpikir soal risk and apa sih? Pokoknya tentang resiko dan keuntungan. Karena beberapa perdebatan yang pernah saya ikuti, ujungnya adalah perbantahan yang tidak ada kesimpulan. Jadi kita harus paham betul. Untuk menghindari kekacauan di ujung pembicaraan, nomor satu, pastikan dirimu tahu apa yang hendak engkau sampaikan. Pastikan betul-betul. Kalau lu ada bimbang-bimbang atau tidak mampu menjelaskan, lebih baik begini, lu mau ketemu beta pendeta kok, nanti dia jelaskan. Mending begitu. Serahkan itu pada ahlinya. Daripada ketonjol jelaskan, sebenarnya begini bos, dia bilang, apa? Berarti ini, sudah tambah salah lu. Nah, habis tuh. Itu pertama dari diri kita. Yang kedua, ini orang ini kira-kira kalau ketong jelaskan, dia ada potensi mengerti kok sonde. Minta maaf saya pakai bahasa Kupang. Dia punya potensi untuk paham tidak? Kalau dia bigot, kalau dia orang fanatik buta, tak usah capek-capek menjelaskan. Karena orang-orang semacam ini sudah tertutup dan tidak akan pernah paham sampai kapanpun. Yang akan muncul dari mulutnya adalah bantahan demi bantahan demi bantahan. Akhirnya debat kusir. Itu yang dipertimbangkan. Saya kembali lagi, kita punya kewajiban menjelaskan kalau ternyata ajaran gereja kita, apalagi ajaran agama kita disalahpahami oleh orang lain. Tapi ingat, you harus mumpuni menjelaskan. Jika memang merasa kurang, hubungi pendetamu. Dan pendeta, ingat ini siswa-siswi sekolah Alkitab,
Anda harus bisa menjelaskan. Kalau tidak, mundur saja dari posisi hamba Tuhan. Saya tidak bisa jelaskan. Bisa toh? Nah, nanti pertanyaan berikut dong yang jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kita sementara ajak bicara ini punya potensi paham atau tidak. Kalau tidak, kita sementara buang waktu dan tenaga. Itu jawaban saya. Bisa, Pak Elvis? Nah, supaya mantap mau menjelaskan, masuk sekolah Alkitab. Bulan Agustus buka. Ada beasiswa. Yuk silakan. Belum ada yang menyentuh Kristen progresif dari tadi. Padahal itu adalah salah satu pencetusnya. Silakan. Baik, terima kasih Kahit buat kesempatannya. Ini pertanyaan dari rekan-rekan keluarga muda. Jadi ada yang sempat WA ke saya menanyakan tentang bagaimana seorang pelayan Tuhan, dia itu hidup, dia dipercayakan untuk menerima sebuah pelayanan di gereja. Tetapi dalam hidupnya itu dia masih hidup dalam kedagingan. Jadi masih suka selingkuh, masih suka miras, rokok, bahkan judi. Nah, sudah dikasih tahu, tapi bagi dia intinya kan melayani itu yang penting hati. Gitu. Nah, kemudian juga dari pihak gereja pun itu tetap memberikan dia pelayanan. Nah, pertanyaannya sebenarnya bagaimana kata Alkitab tentang seorang pelayan Tuhan, gitu. Bagaimana kriteria yang benar tentang seorang pelayan Tuhan supaya ya ketika dia melayani dia bisa memang menjadi berkat juga bagi jemaat yang melihat dia melayani. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan kriteria firman Tuhan tentang seorang pelayan Tuhan, apalagi kalau dari yang tadi saya bisa tangkap mungkin pelayan mimbar, pelayan altar, atau pokoknya aktivis gereja. Menurut konsensus atau cara berpikir yang disepakati oleh GPDI misalnya, itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Apakah ada landasan dari sumber primer yaitu Alkitab? Ada. Nomor satu, seorang pelayan Tuhan itu dia sementara mewakili hadirat Allah. Misalnya dia berdiri di mimbar sini, dia duduk di tempat musik, dia sementara mewakili hadirat Allah. Ada yang memakai istilah menjadi saluran kuasa Tuhan. Bagaimana bisa saluran yang kotor diharapkan membawa nuansa yang bersih? Tidak mungkin. Nuansa yang suci dalam peribadatan, itu tidak mungkin. Jadi dari gereja kita punya satu ketegasan sebenarnya untuk tidak menggunakan pelayanan para pelayan-pelayan yang belum masuk kategori. Kalau kita berkaca, ini kalau mau minta dari Alkitab, 1 Timotius pasal berapa? Ayat 1 sampai berapa dan ayat berapa sampai berapa, ada dua bagian tentang penatua dan tentang diaken. Itu mewakili pelayan Tuhan pada masa kini. Mungkin lebih ke arah gembala kalau penatua itu. Diaken itu pelayan-pelayan dari jemaat. Wih, ketat sekali, silakan baca di rumah. Sangat ketat. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Nah, sekarang saya jawab, kenapa ada gereja yang masih menerima itu, yang boleh, yang membolehkan itu? Mungkin mereka punya di bagian sini, di sekunder atau lanjutan sini, perbedaan tafsir itu. Karena saya pernah temukan ada sebuah gereja bilang begini, main musik di gereja tidak sedang mewakili hadirat Allah, apalagi menjadi salurannya. Main musik itu profesional. Saya kasih pengalaman saya tidak sebut tempatnya di mana, kami main musik di gereja. Wah, pokoknya rame dan menyenangkan suasananya. Pas khotbah, minum dulu lah ya sebelum lanjut. Ada pemain cabutan yang saya juga baru kenal pas latihan. Dia duduk di pinggir, lalu dia tarik sebatang rokok di pastoran.
Lalu dia merokok. Saya bilang, sebelum merokok saya bilang, nggak dengar khotbah bro, rokokan dulu, sebat dulu. Sebatlah dia. Habis sebat, dia gabunglah duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya kaget. Tapi ternyata gereja itu ya memberlakukan musisi sebagai profesional dan tidak menganggap bahwa itu akan mengganggu penyampaian pujian kepada Tuhan. Nah ini perbedaan tafsir dan bisa didebati itu. Bagi kita itu tidak ada dasar alkitabiahnya. Karena memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah sebuah aktivitas kudus yang harus diselenggarakan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Lagi pula pujian penyembahan itu bukan sekedar apa yang terlihat di atas mimbar, tetapi soal kehidupan yang seturut firman. Kan begitu. Sehingga yang menjadi pelayan altar juga harus memperhatikan, sangat memperhatikan kehidupannya. Lalu muncullah gereja di Jakarta yang menyanyikan lagu sekuler di ibadah. Lagi ibadah. I will lay you down in the bed of roses. Lagi ibadah. Bon Jovi dinyanyikan. Mari kita angkat tangan, haleluya. Nah, tambah miringlah kita. Nah, dari sudut pandang kita itu keliru, sesat. Mereka harus mengubah cara menafsir mereka terhadap sumber primer. Atau mungkin mereka berbeda pandangan tentang Alkitab, I don't know. Itu jawaban saya Pak Eldi. Bisa? Oh ya, ada yang. Ya, mungkin diminta ditambahkan kalau misalnya kita menemukan teman sepelayanan kita seperti itu, apakah dan itu belum diketahui oleh pimpinan gereja atau pendeta kita atau gembala kita, apakah kita wajib memberitahu atau kita membiarkan saja atau seperti apa? Supaya maksudnya kan kita sudah coba menyampaikan tapi si anak ini tidak mau berubah. Terima kasih. Itu wajib dilaporkan. Bukan, jangan berpikir soal diri sendiri dulu. Nanti dia dapat tahu dia jengkel dan beta. Bukan. Kita sementara mempertahankan prinsip pelayanan di tempat kita melayani. Dan kalau kita cinta tempat kita melayani, kita cinta gereja kita, maka itu harus dilaporkan. Bukan supaya dia diberhentikan atau dipecat, tapi supaya dia dibimbing kepada kebenaran yang kita percayai. Dan saya rasa Bapak Gembala atau siapapun itu memiliki metode untuk membimbing dia. Dan pastinya kalau ketemu saya, kalau saya yang hamba Tuhannya, ya saya skors dulu lah. Sambil melihat apakah dia bertobat atau tidak. Ya itu kembali kepada disiplin gereja di mana orang tersebut melayani. Harus dilaporkan. Saya kasih saya ketemu dengan seorang pemain gitar yang sangat bagus. Gereja kita ini kan kekurangan pemain gitar. Saya ini main gitar padahal bukan pemain gitar. Saya ketemu dengan seorang pemain gitar yang sangat bagus dan dia bilang ke saya, kalau mau ajak saya ke gereja boleh, nanti saya ikut. Bagaimana Pak Pendeta? Sambil ngomong gitu. Saya siap melayani. Oh tidak usah pikir dibayar atau tidak. Tidak usah. Beta siap ikut. Ya. Sama dalam hati, aduh, Marsu. Tapi, nah ini ada satu aspek juga. Misalnya kita tutupi, lalu dia ikut, dia menyanyi, dia WL, dia main musik. Lalu ada jemaat salah satu di belakang sana sementara menyanyi, betapa hebat, betapa sabar dong. Siapa yang main gitar tuh? Tadi malam koton dua baru mabok sama-sama. Ini kok kenapa dia di atas, beta di sini? Nah itu kan dampak yang nggak kita harapkan sama sekali. Kalau begitu nah hidup begini boleh Joko dia juga melayani. Itu yang dihindari juga salah satu aspeknya selain alasan rohani tadi. Oke, begitu ya Pak Eldi. Next. Banyak juga yang nanya. Kita sampai jam berapa? 6:30. Kak, ini ada pertanyaan dari Live. Instagram live.
tentang Kristen progresif. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Kristen progresif dan sikap terbaik untuk menghadapi perspektif tersebut? Terus ada pertanyaan kedua juga, ini dari Beta tentang Kristen progresif. Kan seperti yang tadi Kahit bilang, Brian ini dia mengatakan kalau Tuhan Yesus itu, kita semua umat di dunia ini adalah anak Allah, betul toh Kak? Nah, jadi kita semua ini pasti selamat. Nah, yang jadi pertanyaan, itu sih pertanyaannya. Jadi betul tentang pandangan Alkitab itu memang semua yang penting kita berbuat baik, kita sudah pasti selamat. Terus pertanyaan yang kedua, ada satu lagi ajaran, entah ini ajaran atau apa yang baru, Beta sempat omong dengan Kahit, videonya ada, nanti Beta kirim, tentang roh ketawa. Jadi dalam satu ibadah itu, semuanya tuh ketawa. Waktu pendetanya itu khotbah, penyembahan, setelah khotbah penyembahan, terus karunia roh itu, terus mereka tertawa semua satu gereja dalam ibadah ini. Terus nanti ada diurapi, terus ada yang pingsan. Nah ini apa roh itu, Roh Kudus ini ada bentuk-bentuknya. Ada yang ketawa, ada yang menangis. Nah ini mungkin pembelajaran juga untuk kita. Ada videonya ada, karena handphone lagi dipakai jadi tidak bisa kasih tunjuk. Mungkin itu pertanyaannya. Oke, saya jawab dulu soal keselamatan tadi itu. Saya akan bertolak dari situ. Bahwa ada sebuah konsep, saya sangat menggugat istilah itu saudara-saudara. Karena sebelum istilah itu jadi negatif, saya ini Kristen progresif. Sial betul, kenapa istilah ini dipakai oleh si manusia itu dan akhirnya jadi negatif. Saya ini Kristen progresif, nanti saya jelaskan bagaimana Kristen yang progresif yang benar. Tapi akhirnya sekarang saya jadi takut ngaku. Pas ngaku di live. Dipotong, ditaruh di TikTok, bahaya saya. Saya jawab dulu soal keselamatan. Karena menurut si Brian itu semua orang berbuat baik bisa selamat, bisa masuk surga. Begitu ya. Dengar baik-baik ini. Konsep bahwa orang berbuat baik masuk surga itu konsep lama sekali. Usang sekian ribu tahun yang lalu. Bahkan sebelum agama Kristen muncul, semua orang juga tahu, semua orang juga percaya. Berbuat baik dalam agama apapun, dalam agama Mesir kuno, agama Zoroaster, agama you name it, agama kuno manapun. Lu bikin baik, lu masuk surga, lu selamat. Dalam agama suku juga begitu. Justru kekristenan itu mendobrak yang lama. Sabar. Apa arti kata progresif? Progresif itu artinya berkemajuan. Maju. Selangkah di depan. Saya ada lawan, ada di depan dia. Itu progresif. Jadi kalau dia bilang keselamatan dalam Kristen progresif berbuat baik masuk surga, itu mah bukan kemajuan. Itu ajaran lama dari dulu. Agama suku dan ribuan tahun lalu dalam segala bentuk juga omong begitu. Justru Kristen itu progresif karena bilang begini, keselamatan itu tidak bisa lewat perbuatan baik. Karena perbuatan baik kita tidak cukup menyelamatkan kita dari dosa. Kejatuhan kita itu total. Manusia berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, total depravity, hancur. Bagaimana bisa ada keselamatan dari kehancuran? Maka sekarang keselamatan itu diterima oleh manusia ketika Tuhan menjangkau manusia untuk menyelamatkannya. Anugerah. Tanpa anugerah Allah, sebaik apapun hidupmu, maka engkau sementara meladeni standar kebaikan manusiawi. Yang seperti tadi Rahma sempat singgung, standar kebaikan manusiawi ada dalam dunia yang sudah berdosa, sudah jatuh, sudah buruk. Masa itu bisa dijadikan standar? Enggak bisa. Jadi standar kebaikan sekarang, standar keselamatan harus mengacu pada apa? Pada anugerah Allah. Allah yang turun lalu mengambil saya dari lumpur dosa, menyelamatkan saya. Saya meresponnya dengan iman. Ketika saya percaya kepada Tuhan yang mengambil saya, maka ketemulah keselamatan itu. Allah punya anugerah,
kita percaya. Bahkan untuk percaya pun itu ada peran Roh Kudus di sana. Kita diselamatkan. Lalu hidup kita yang sudah diselamatkan diubahkan oleh Tuhan dan kita mengubah diri kita oleh kuasa firman, kita mempertahankan keselamatan dengan takut dan gentar. Sehingga ada yang namanya pengudusan awal, pengudusan bertahap sampai kepada sorga. Itu keselamatan yang kita anut. Justru konsep ini baru, progresif sekali. Dan itu yang dianut oleh kekristenan mainstream dan gereja kita. Nah, lalu apa sebenarnya Kristen progresif itu? Kristen progresif yang populer hari-hari ini bisa saya bilang adalah hasil comotan dari bacaan si Brian itu, yang saya sudah sempat singgung tadi, kaget bahwa ada loh pemikiran ini, ada loh pemikiran itu. Terutama teologi-teologi atau ajaran-ajaran yang terpengaruh dengan filsafat mazhab Prancis yang bertumbuh di tahun 70-an ke 80-an, namanya postmodernisme. Ada beberapa tokoh, Derrida, Foucault, Gadamer, dan lain-lain. Banyak, ada beberapa. Mereka ini di mazhab Prancis ini punya ciri khas berpikir bahwa tidak ada satu kebenaran absolut. Yang ada adalah kebenaran kecil-kecil milik setiap orang. Jadi saya ada kebenaran saya, you ada kebenarannya you, kita semua punya kebenaran sendiri-sendiri. Dan kita harus saling menghargai. Lalu inilah yang dibawa ke dalam kekristenan sehingga bilang, semua orang bisa selamat dengan jalannya masing-masing. Yang penting berbuat baik. Tolak ukurnya sekarang bukan firman Allah yang tadi, tapi tolak ukurnya adalah etika moral populer. Ingat baik-baik ini, etika moral populer. Karena etika dan moral manusia bisa berubah seiring berjalannya waktu. Dulu pernah ada moralitas bahwa menggorok orang demi nama Tuhan adalah hal yang baik. Tapi sekarang misalnya di Eropa standar moralnya lain, di Arab standar moralnya lain, di Jepang lain, semua berbeda karena manusia juga berbeda. Apakah kita akan menyerahkan kebenaran kita kepada relativitas seperti itu masing-masing orang? Ini baku hantam semua nanti, saya punya pendapat berbeda dengan Anda dan semua tidak ada ujungnya ini. Nah, dengan mengambil kerangka berpikir postmodernisme, muncullah si orang itu dan menyampaikannya, sempat bikin geger, sampai sekarang kita masih tergeger-geger, akhirnya juga bikin acara ini. Walaupun Kalvari sebelum acara ini sudah ada Q&A yang di PA-PA itu sudah jalan sebenarnya. Nah, lalu konsep Kristen progresif yang sebenarnya, yang positif itu yang bagaimana? Ini saya sempat searching tadi, ada beberapa tulisan yang penting. Misalnya dari websitenya Indo Progress tentang Kristen progresif ada beberapa artikel yang bagus untuk dibaca. Coba perhatikan ini. Contohnya ya, tentang ini, misalnya tentang gereja dan kerja-kerja kebudayaan progresif, tentang perlawanan kelas, menentang korupsi, menentang liberalisme, menentang kapitalisme, itu progresif. Membela masyarakat kecil. Walaupun kalau yang di Indo Progress ini memang agak ke kiri-kirian, agak Marxis. Ada yang pernah belajar Marxisme? Ini kita agak ke kiri. Nih, ini ada satu yang tentang NTT ini. Protestantisme dan gerakan penghancuran kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Ini dibikin 6 April 2019, jauh sebelum ada itu si Brian di YouTube. Jadi artinya yang dimaksud dengan Kristen yang progresif sebelum Brian menodai istilah ini adalah orang-orang yang berteologi, gereja-gereja yang berteologi untuk berkemajuan. Tidak hanya mengurus gereja saja, peribadatan saja, tetapi membuka diri untuk menjadi saluran berkat Tuhan di luar sana. Mungkin teman-teman di sini pernah ingat saya punya khotbah kalau lagi berkunjung datang dulu-dulu. Saya sempat khotbah keras-keras di sini tahun 2017, 2018
Bahkan 2014, 2015 saya menggugat kita jangan hanya ada di dalam tembok gereja, perhatikan kemiskinan yang ada di luar sana. Gereja harus bergerak mengentaskan penderitaan orang-orang yang terkungkung dalam keterbatasan di kampung-kampung. Semoga ada yang masih ingat. Itu karena waktu itu di kampus kami lagi bicara itu. Dan saya sangat progresif berpikir bahwa kekristenan tidak boleh diam tinggal di dalam gedung gereja yang bagus. Harus keluar, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi katalis, enak, menjadi pengubah keadaan. Data barusan dirilis dari sekian banyak daerah tertinggal di Indonesia. Nusa Tenggara Timur menyumbang berapa? 13 nah ya. 13 daerah tertinggal dalam daftar. 13. Berarti hampir semua di NTT ini daerah tertinggal. Ya ampun, mari gereja, kita progres, kita maju, kita menjadi jawaban bagaimanapun caranya. Kita pikir sama-sama. Anak-anak sekolah Alkitab, ketika engkau merintis, ketika engkau membuka sidang, jangan cuma pikir kasih tambah banyak beta pun jemaat supaya dapat perpuluhan dan persembahan. Tapi saya mau menjadi pengubah keadaan. Ajak jemaat bikin kelompok tani, ajak masyarakat untuk beternak, lobi pengusaha-pengusaha untuk menyalurkan produk dari kampung-kampung. Itu Kristen progresif. Bukan orang yang duduk di podcast lalu omong kosong kiri kanan. Beta juga jengkel pas lihat itu. Lu bukan Kristen progresif lu. Lu kembali ke ajaran lama kok yang sebelum Kristen ada. Itu kemunduran. Bukan kemajuan. Sayang dia sudah ada di sini. Kalau dia ada, beta kata-kata memang. Nah, jadi itu koreksi saya. Tapi apalah gunanya saya teriak-teriak di sini ya? Karena kita di masa post-truth, yang didengar adalah yang paling keras dan paling banyak bicara. Nah kebetulan juga ini pendeta-pendeta dong main bikin konten di TikTok untuk menentang itu Brian. Akhirnya Kristen progresif semakin melembaga, semakin menguat, semakin populer. Ketika orang bicara Kristen progresif, tunjuknya ke Brian. Kami yang berjuang dari dulu, istilah ini direbut begitu saja. Jengkel, salah. Itu sudah kira-kira berapa pertanyaan? Sudah 2. Apalagi yang satu? Ketawa. Itu juga barang lama. Om Alfred ingat istilah Azusa Street? Ada yang di Kanada, ada lagi satu nih. Yang ketawa itu. Apa namanya itu? Itu lama sekali. Dari tahun yang ketawa itu dari tahun 80-an akhir 90-an awal. Topeka, bukan, ada satu. Toronto Blessings, yes, thank you Kak Santi. Itu celana tua itu sudah lama sekali. Di Toronto Blessings itu ada yang ketawa-ketawa. Lalu bagaimana tanggapan kita? Saya guru pneumatologi, guru Roh Kudus di sekolah Alkitab. Tanggapan saya begini, bosong sonde capek dia menangis jadi akhirnya mau pilih ketawa. No. Saya tidak membatasi Roh Kudus berkarya, jangan salah loh. Karena Roh Kudus itu bisa berkarya dengan berbagai macam mode. Tapi dengar prinsip ini, tidak ada karya Roh Kudus yang berupa manifestasi yang bisa dimetodekan. Yang bisa apa? Dimetodekan, dijadikan metode. Menangis itu kita bisa bilang di dalam hadirat Tuhan kita menangis dan kita bisa bilang ini manifestasi karya Roh Kudus. Oh haleluya. Tapi apakah semua orang yang dilawat Roh Kudus harus menangis? Tidak. Ketawa, I don't know. Saya tidak bisa mencampuri dirimu. Mungkin Roh Kudus berkarya, karena Roh Kudus berkarya juga sesuai karakter. Dan mungkin Anda memang suka ketawa dan tiba-tiba Roh Kudus melawan. Yes, maybe. Saya tidak mau menjadi hakim
yang kejam, tapi tidak bisa dijadikan metode. Lalu diajar bahwa semua yang penuh Roh Kudus harus ketawa. Tidak begitu, bosku. Kecuali di dalam Alkitab ada tulisan karunia ketawa. Baru. Yang di Alkitab cuma ada tulisan karunia berbahasa roh. Maka berbahasa roh bisa terjadi secara terus-menerus di dalam gereja. Boleh, ada tertulis kok. Tapi soal menangis tidak, apakah semua harus menangis? Tidak. Apakah ada karunia menari-nari? Karena ada kan ayatnya, lalu Roh Kudus menghinggapi Saul, lalu dia menari-nari. Tapi itu bukan karunia. Itu hanya manifestasi, dan manifestasi itu bisa berbeda-beda. Jangan dimetodekan. Nah, kenapa jangan dimetodekan? Begitu dia dimetodekan, dianggap sebagai sesuatu yang baku, maka kita akan memaksakannya terjadi. Saya sudah nonton, tak usah di-share. Saya sudah nonton. Ada yang memang ketawa betul, ada yang dia sebenarnya kering. Tapi karena yang kiri kanan suka ketawa dia. Mudah-mudahan tidak ada yang sampai karena kalau dia jadi begitu beta jalan, kalau beta pendeta di situ belari. Sudahlah. Ketondeng dengan memuji Tuhan tepuk tangan sah lumayan, masih pilih yang ketawa ini. Itu kira-kira jawabannya ya. Boleh. Capek juga ngomong terus. Masih ada? Ada. Ya Tuhan banyak. Tunggu. Kita utamakan jemaat dulu. Siswa-siswi nanti besok bisa tanya di mana? Di kelas. Jemaat dulu lah, jemaat. Ya, silakan. Oke Kak, beta mau tanya tentang apakah seorang Kristen itu salah dia berdoa di adorasi. Adorasi itu adalah tempat di mana umat melakukan meditasi, berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi dan lebih intensif. Itu dia ada di gereja Katolik, tapi dia cuman berdoa, dia tidak menyembah. Terus yang kedua, mungkin ini agak jauh, pandangan Kahit tentang seseorang yang memilih untuk tidak menikah. Terima kasih. Oke. Soal berdoa itu, bebas sih sebenarnya. Karena yang penting dari doa bukanlah ucapannya. Ini kalau kita peres sampai kepada intisari yang paling inti ya. Jangan juga nanti kalian berpikir, kalau begitu doa sono sa omong. Bengong sah. Tapi sebenarnya yang paling penting dari sebuah doa, entah dia berbentuk penyembahan, entah dia berbentuk pendekatan diri kepada Tuhan, entah dia berbentuk permintaan, yang paling inti adalah penghayatannya. Itu yang paling inti. Mau dia berdoa berlutut, jungkir balik, di jurang, di gedung gereja, di tempat manapun, sah-sah saja sebenarnya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah dua. Yang pertama, ketika Anda ada di tempat yang bukan tempat ritual agamamu, bagaimana dengan penghayatanmu? Ke bawah enggak ke situ? Itu penting itu. Tapi kalau Anda pikir, saya kan cuma datang, mungkin ada menemani teman, atau mungkin pas ada di tempat ini, lalu saya mau berdoa kepada Tuhan, dan penghayatan saya sesuai dengan kepercayaan saya, no problem. No problem. Yang kedua, yang pertama itu ya penghayatan. Yang kedua, ini penting juga ini. Jangan sampai kita melakukan hal itu lalu menjadi batu sandungan. Misalnya ada orang lihat, bukannya dia jemaat itu, kenapa kok dia datang berdoa di sini? Itu juga tidak bagus tuh. Firman Tuhan bilang, prinsip yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah, beta, kalau memang orang mau jadi batu sandungan, rela tidak makan daging. Padahal dia suka makan daging. Tapi daripada saya makan daging orang tersandung, saya tidak. Nah, mungkin ini bisa kita pakai. Beta berdoa di situ, lalu bisa jadi batu sandungan di orang lain, mending saya tahan diri. Contoh. Tapi itu sih sebenarnya aman-aman saja.
Dia mau berdoa di mana, siapa juga sih yang mau tersandung gitu kan. Saya ambil contoh diri saya. Saya itu sebelum nikah bahkan sesudah nikah pun suka mengunjungi situs-situs sejarah kuno. Saya pernah naik mobil ketengan dari terminal ke terminal, itu dari Manado, Makassar, Surabaya naik menyeberang, Surabaya, Jakarta, ini singgah-singgah terus ini, Sumatera. Terus ngapain? Setiap ada situs sejarah saya mampir. Situs penyembahan berhala yang orang bilang, tempat hantu-hantu. Saya pergi. Untuk apa? Mencari ya karena ingin tahu aja, saya suka pergi ke situ. Ada beberapa yang saya post, tapi ada beberapa yang tidak saya post. Kenapa? Takut orang tersandung. Ngapain pendeta ke situ? Padahal kalau bagi saya kan tidak ada masalah harusnya. Dan pernah di satu tempat saya sudah nikah, anak sudah 2. Kami ada di situ, istri saya di samping. Pemandangannya breathtaking, pokoknya bagus sekali. Candi, salah satu candi dengan pemandangan terbaik, Candi Ceto namanya, di Jawa Tengah. Ketika saya menarik napas melihat pemandangan perbukitan, lalu saya berdoa di situ. Apakah saya menyembah yang mereka sembah? Tidak. Tapi di situ candi itu adalah candi penyembahan. Tapi kan saya mengatur hati saya untuk tidak menyembah apa yang mereka sembah. Saya menyembah Tuhan yang menciptakan keindahan yang sangat luar biasa ini. Gitu. Tapi kalau itu jadi syak, jangan dilakukan. Itu prinsipnya. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang memutuskan untuk tidak menikah? Mungkin dia kere. Oh, karena anak-anak sekarang itu memutuskan untuk tidak menikah itu biasanya ada 2. Yang pertama, belum dapat aja. Yang kedua, kalau dia laki-laki, kita mau kasih makan apa? Istri, anak? Enggak lah. No. Itu pilihan kok. Apa tanggapan Alkitab? Lu pertanyaan ini menyinggung banyak orang loh. Makanya cepat-cepat yang tersinggung jangan lama-lama. Ada keluarga muda di sini bisa dijadikan tempat konsultasi dan konseling supaya bisa dipercepat. Tak usah cari jauh-jauh. Mama Fred, di sini sah. Di sini ada yang lumayan di sini ya. Terus yang nona-nona tak usah tunggu yang jauh-jauh. Di sini sudah. Lama sekali. Ketong mau banting babi ini. Di Alkitab ada teks yang mengatakan, Yesus bilang ada orang yang memang tidak bisa menikah karena keadaan. Saya sampai sekarang bingung apa maksudnya, bukan sampai sekarang, sampai beberapa waktu yang lalu tuh bingung apa maksudnya. Tapi kemudian ketika saya mempelajari, memang ada yang misalnya ada kelainan dalam tubuh, sehingga secara reproduksi. Tetapi kemudian ketika saya menekuni neuroscience, bukan menekuni sebagai neuroscientist, baca-baca jurnalnya, saya temukan di dalam DNA orang ada yang cenderung untuk misalnya LGBT. Dan itu tidak bisa dia perbaiki karena di dalam DNA-nya. Lalu saya bilang, oh mungkin itu alternatif ketika Yesus bilang, bisa jadi itu dia tidak akan menikah supaya tidak berdosa. Karena sesuai dengan ajaran gereja yang kita anut, LGBTQIA itu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Itu kan juga yang salah satu diungkit oleh Kristen progresif bahwa LGBTQIA itu boleh. Ini saya ambil satu contohnya dari gereja UCC, bethelbeaverton.org. What is progressive Christianity? Bethel UCC. Beliefs of progressive Christian on biblical truth, LGBTQ, salvation, hell, path to God, gender equality, dan seterusnya. Emang ada gerejanya nih. Jangan berminat untuk bergabung di sana ya. Nanti begitu ditanya, kenapa kalian masuk gereja itu? Itu Kak Hit yang kasih link.
Ini dari gerejanya saja sudah pelangi-pelangi, alangkah indahnya. We all are welcome. Nah, bagi saya ketika saya menekuni teks itu dan saya tafsir, mungkin salah satu kondisi adalah kondisi biologis di mana dia cenderung ke sini lalu tidak mau melanggar firman Tuhan sehingga tidak menikah. Jadi menurut saya ada banyak pertimbangan, entah ekonomi, entah ada kekurangan atau kelainan dan seterusnya. Kita tidak usah terlalu mencampuri dia punya pikiran, tapi kalau dia normal-normal saja, berikan dia semangat. Mungkin karena dia sakit hati, bilang dia, tidak semua nona begitu. Tidak semua nona kayak itu Mince itu. Tidak semua nyong kayak Elwis. Mungkin ada yang sakit hati karena Elwis. Ada juga yang kayak Benny. Amin Ben. Cepat Su, jangan terlalu lama. Oke, begitu ya saya jawab. Boleh? Atau masih mau ditambah tanyanya? Enggak. Masih ada lagi? Sampai jam berapa? Ketua harus janjian ini. Utamakan jemaat dulu. Lu bisa tanya di rumah. Pengerja. Jadi ini dari IG beta tanya sekalian semua dan terakhir dari sosial Banyak? media. Iya. Astaga. Pertanyaan pertama, Pak Pendeta, yang ingin saya tanyakan lagi mengenai pernikahan beda agama. Apakah boleh jika kita menikah beda agama, tetapi jika keduanya mempertahankan agamanya masing-masing dan memberikan anaknya memilih agamanya sendiri, tetapi tetap mendidik anaknya sesuai ajaran Kristen Protestan. Yang kedua, itu dulu supaya satu-satu, nanti saya bingung. oh iya, Kalau nanyanya ke pendeta yang lebih tua, mereka akan bilang jangan. Untung nanyanya ke saya masih agak lebih muda, saya bilang jangan juga. Itu risky, terlalu beresiko. Bukan masalah apa ini, Anda akan mengundang pertentangan. Dengar baik-baik, yang belum nikah dengar baik-baik. Ketong, sama-sama saja, beta dan Rina, sama-sama anak pendeta, Pantai Costa, menikah. Saya tidak bisa bilang tidak ada masalah loh. Wah, ada masalah kita itu. Ada yang berat-berat juga, padahal sama. Bayangkan orang yang sudah begitu sama dan saling memahami sedemikian, saya dengan Rina itu saling memahami, ketemu baku angkat alis, saya ketemu tahu apa mau, tetap ada masalah. Nah, sekarang kita akan mempertemukan dua idealisme yang berbeda. Wow, kebayang jadi apa? Jadi kalau ini belum terjadi, saya mau bilang jangan. Kenapa paksa sih? Lebih ganteng dari Prince William. Kenapa kok terlalu paksa? Lebih cantik dari istri saya. Susah loh tuh cari lebih cantik dari istri saya. Tuh. Jadi kalau memang belum, mending jangan. Tapi yang sudah terlanjur, banyak-banyak tarik napas dan manage dengan baik. Dan memang ujung-ujungnya benar itu, anak-anak mau ikut siapa. Dulu kita punya, bagi mereka yang nikah agama tuh dulu punya ikon. Gak apa-apa kita omong aja namanya. Jamal Mirdad dan Lydia Kando. Semua rata-rata yang mau nikah beda agama pasti tuh baik-baik aja tuh baik-baik aja tuh, cerai kan? Cerai kan? Cerai gak sih? iya. Nah, makanya rumit loh itu, Anda pikir gak rumit? Enak aja. Jadi kalau belum terjadi, for the sake of your family nanti, untuk demi kebahagiaan rumah tangga, ini bukan sekedar demi teologi dan ajaran, saya nggak pakai itu lagi lah. Demi kebahagiaan rumah tanggamu. Tapi yang sudah terlanjur di manage dengan baik dan harus punya kelapangan dada untuk melihat bahwa anak kita beragama berbeda dengan yang kita anut karena ikut bapaknya atau ikut mamanya. Itu selamat makan hati. Tuh, next.
Yang kedua, izin bertanya Pak Pendeta, bagaimana pandangan Kristen tentang hubungan antara iman dan perbuatan baik? Apakah iman tanpa perbuatan baik cukup? Oke. Nah, ini yang banyak keliru. Gara-gara kita disodorkan bahwa keselamatan itu oleh perbuatan baik, sehingga waktu Kristen bilang keselamatan itu oleh anugerah dengan iman, pikirnya perbuatan baik tidak include di situ. Itu sesat pikir. Satu paket, bosku. Karena iman tanpa perbuatan mati, tapi perbuatan tidak dilaksanakan tanpa iman. Justru orang beriman karena dia percaya, sudah beriman kepada Tuhan, sudah diselamatkan, baru perbuatan baik itu ikut. Kekristenan itu tidak sebaliknya. Jadi makanya firman Tuhan bilang begini, dari mana engkau mengetahui orang itu, mengetahui pohon? Dari buahnya. Tapi pohonnya udah ada dulu, baru ada buah. Bukan buah tersendiri lalu pohon ikut, itu kebalikan. Jadi keselamatan sudah diterima, iman sudah ada, anugerah sudah bekerja, baru keluar buah. Jadi buah itu mengikuti. Makanya konsep perbuatan, konsep kehidupan Kristen, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu disebut apa? Buah roh. Kenapa kok bisa disebut buah? Pohonnya udah ada dulu. Apa itu? Keselamatan. Kita diselamatkan, makanya bisa berbuat baik. Kita beriman, makanya bisa berbuat baik. Tidak bisa sebaliknya. Ingat, iman tanpa perbuatan bukan iman. Ya kan, kalau mati berarti bukan iman. Itu konsep tradisional kekristenan yang kita anut sampai saat ini. Sudah habis? Masih ada satu. Satu taruh, lipat. Kalau dari Instagram nih biasa agak malu Saya datang juga langsung. ingin menanyakan mengenai YouTuber yang mewartakan mengenai bukti-bukti nyata tentang Yesus di media sosial. Apa menurut Pak Pendeta ini cara yang benar dalam mereka? YouTuber yang bukti-bukti nyata Yesus di mana? Di bukti-bukti nyata tentang Yesus di media sosial. Apakah ini menurut Pak Pendeta cara yang benar dalam menyampaikan? Jadi di awal 1900-an, akhir 1800 muncul yang namanya pemikiran Kristen liberal. Apa ini? Pemikiran Kristen liberal itu mau menjelaskan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan, dengan bukti-bukti moral dan kesadaran. Jadi ingin mempelajari kekristenan secara lebih akademik, lalu diangkat nilai-nilai universalnya. Jatuhnya, karena ada pengaruh modernisme, jatuhnya kekristenan berusaha menjelaskan iman dengan ilmu pengetahuan yang namanya science. Lalu mulailah dikaitkan soal air bah, dikaitkan soal penemuan fosil sisa-sisa bahtera. Lalu dicari-cari bagaimana hukum ilmu evolusi itu, teori evolusi itu dipandang secara kekristenan. Jadi repot sekali kita untuk menjelaskan Alkitab yang basisnya iman dengan menggunakan argumen sains yang basisnya empirik. Capek. Apakah itu berguna? Mungkin ada, tapi sangat sedikit. Bahkan bisa jadi bumerang. Karena begitu sains bicara lain, semua bangunan yang sudah kita bangun tadi, argumen tadi akan runtuh dengan sendirinya. Karena kan sains sudah bicara lain. Karena itu bagi saya, apakah itu baik? Sedikit sekali baiknya, lebih banyak ruginya. Mending kita tetap ada di area kita. Area kita adalah area iman. Iman itu memang tidak perlu pembuktian empirik. Karena kalau sudah dibuktikan secara empirik, itu bukan iman namanya. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum dilihat, tidak dilihat. Justru itu iman. Bukan berarti kita jadi bodoh-bodoh ya. Salah, jangan salah lagi, jangan sesat pikir. Bukan jadi ya pokoknya percaya-percaya bodoh, bukan juga begitu. Tapi tidak menggunakan argumen sains untuk menjelaskan iman. Berat, saya sudah pernah ada di situ, susah.
Karena sains itu, ilmu pengetahuan itu sifatnya terus berubah. Sementara iman, satu-satunya kita kepada Yesus Kristus, dulu sekarang sampai selama-lamanya, Kristus tetaplah Tuhan dan jalan keselamatan. Katakan amin. Haleluya. Sudah, amin. Masih ada lipat. Betul Kak. Ini tadi saya terpop up tentang tadi waktu saat Kak Evi ada bertanya tentang roh ketawa, begitu kan, itu tidak bisa istilahnya dianggap benar juga karena istilahnya itu tidak bisa dijadikan sebuah metode, begitu. Nah tadi pada saat menjelaskan Kahit juga sempat menyinggung tentang bahasa roh, begitu. Nah tadi pada saat ini bahasa roh juga saya banyak rekan-rekan ataupun teman-teman saya yang beranggapan bahwa bahasa roh ini tidak benar lah, atau beranggapan yang istilahnya apa ya, tidak sama gitu, bahwa tentang bahasa roh itu sendiri kan banyak yang menganggapnya itu. Nah di sini pada saat saya tadi terpop up, saya mencari tentang bahasa roh itu. Nah di situ muncul di Korintus, dan juga kalau ini saya cari juga asal mulanya dari mana pada saat yang Pentakosta itu. Nah apakah konteksnya yang di Korintus itu dengan yang pada saat pencurahan Roh Kudus yang di Pentakosta, yang di Kisah Para Rasul, apakah itu sama, dan apakah bisa kalau bahasa roh ini dijadikan dimetodekan gitu dalam suatu ibadah gitu. Terima kasih. Oke. Jadi dalam pandangan Pentakosta yang disebut, yang diwakili oleh konsep bahasa roh itu sebenarnya ada 3. Yang pertama sebagai tanda baptisan Roh Kudus, glossolalia kalau saya tidak keliru. Atau apa? Om Alfred coba boleh tolong cari yang di Kisah 2 itu dia pakai kata apa? Itu bahasa-bahasa lain terjemahannya, sehingga ketika mereka bicara dimengerti oleh orang-orang di situ. Itu kemudian ada pendapat lain yang menafsirkan bahwa akan ada perubahan bahasa dari orang yang belum penuh Roh Kudus. Ketika penuh Roh Kudus maka dia akan memberitakan kehebatan dan kebaikan Tuhan. Ya, itu perubahan bahasa. Oke. Tapi kalau GPDI dia tetap menganut bahwa ada tanda lewat bicara ketika seseorang dibaptis Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua, bahasa roh dalam konteks karunia roh di Korintus itu. Memang ada ditulis di situ, kepada seorang dikaruniakan untuk berbahasa roh. Nah, berbahasa roh dalam konteks karunia ini tidak akan berguna dalam ajaran GPDI, tidak akan berguna jika tidak diterjemahkan. Jika tidak diterjemahkan. Makanya ada karunia berikutnya, karunia menerjemahkan bahasa roh. Mana itu? Ini yang paling hilang sekarang. Kalau kepenuhan Roh Kudus itu masih ada. Kalau kita biasa doa lalu tiba-tiba ada yang tiba-tiba. Nah, itu kita bisa tafsirkan, oh itu waktu mau kepenuhan itu dibaptis Roh Kudus. Tapi yang kedua ini yang sudah mulai hilang. I don't know, mungkin karena sudah tidak perlu penerjemahan sehingga langsung aja pada bahasa aslinya. Karena ada penafsiran bilang ini diwakili juga oleh pemberitaan firman atau apa, tapi bagi saya dia masih punya tempat, hanya memang harus sangat hati-hati. Bahkan di Korintus itu Paulus menggunakan begitu banyak bagian untuk menjelaskan bahwa bahasa roh itu boleh dalam gereja, tapi harus sangat hati-hati dan sangat tertib. Cukup 1, 2, 3, jangan lebih, dan harus ada menerjemahkan. Kalau tidak, diam. Gitu ya. Yang ketiga, kita tafsir dari perkataan ini. Lalu roh berdoa kepada Bapa untuk orang tersebut dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. I don't know, apakah Anda pernah mengalaminya? Tapi kalau saya khotbah di kaum ibu, biasanya langsung mengangguk. Kenapa? Waktu mereka dalam tekanan berat, beras semua habis,
beras lagi naik, minyak su kosong. Mereka berlutut di sebelah tempat tidur berkata, Tuhan. Sonde omong le bahasa Indonesia, sonde bisa lagi pakai bahasa rote. Karena apa? Tekanan yang begitu berat. Rupanya Roh Kudus berdoa kepada Allah dari dalam dirinya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu yang kita tangkap sebagai 3 jenis bahasa roh dalam Alkitab. Nah, ini dia. Apakah gereja lain setuju atau tidak? Ya terserah. Karena ini bagi saya ada di sumber lanjutan dan ini merupakan ciri khas gereja-gereja aliran Pentakosta. Jadi kalau bagi saya jangan dihilangkan. Karena kalau ini hilang, ya kita akan sama aja. Terus gimana dengan karismatik? Sini ada nih. Udah ditulis ini. Karismatik itu sesat? Karismatik adalah Pentakostal on steroid. Pentakostal yang dipasangin roket, boom. Jadi karunia-karunia itu jadi di depan. Kalau Pentakosta klasik, yang di depan itu masih firman. Firman di depan, karunia menyusul. Kalau karismatik itu ciri khasnya, karunia di depan, firman nanti nyusul. Makanya dalam ibadah-ibadah yang karismatis, saya tidak bilang gereja ya, ibadah-ibadah yang karismatis karena persekutuan doa juga, ada persekutuan doa di bawah naungan gereja Protestan mainstream, tapi ketika saya masuk ikut ibadahnya, waduh, karismatik nih, ditandai dengan belum apa-apa udah berdiri nih. Saya dapat penglihatan ini. Belum apa-apa, tiba-tiba yang satu sudah bernubuat, "Hai hambaku, menikahlah dengan hambaku yang ini." Belum apa-apa sudah. Itu artinya apa? Artinya karunia di depan, teks di belakang. Kalau kita enggak, teks tetap di depan, karunia ngikutin. Begitu. Jadi kira-kira itu yang bisa saya jelaskan supaya kita bisa menempatkannya dengan tepat. Jangan dibuang juga. Jadi kalau Anda nanti berdoa, lalu ada dorongan untuk berekspresi sesuatu, jangan ditahan, jangan takut-takut. Yang penting kau tidak kayak orang gila, tetap dalam kontrol, bukan karena euforia dan emosional, lu jernih, it's okay. It's okay. Kita akan terjaga. Aman aja. Oke, sudah? Thank you pertanyaannya. Si ada yang lain? Sudah ya? Aman? Jemaat lagi satu, ada? Oke, kalau tidak ada, ada. Banyak. Pilih saya yang agak menarik itu satu kali terakhir. Kalau banyak kita bikin sesi 2. Terakhir ya. Ya, Pak Pendeta, yang pertanyaan saya, apa sih? Tunggu Kak, oh ini, tentang orang yang di TikTok tuh Kak, tentang, ya silakan. ya, tentang mereka yang kayak live di TikTok tentang firman Tuhan, tentang Kristen, terus orang-orang pada berkomentar baik yang dari Kristen maupun non Kristen berdebat tentang firman. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah firman Tuhan boleh diperdebatkan sedemikian sampai banyak orang yang menjadi pro kontra? Oke, ya tepat sekali untuk menutup session kita. Pas banget pertanyaan ini. Gini, semua ilmu boleh diperdebatkan. Fisikawan dunia saat ini masih berdebat soal black hole teori, soal quantum teori. Orang-orang matematika masih berdebat soal bagaimana menyusun rumus yang paling bagus untuk menghitung sampai sekarang. Orang-orang teologi boleh berdebat, tapi coba kita perhatikan. Para fisikawan berdebat di mana? Di kampus-kampus, di laboratorium-laboratorium, di tempat-tempat di mana ada ukuran atau parameter yang bisa menjelaskan perdebatan itu. Saya belum pernah melihat ada debat fisika kuantum, teori lompatan kuantum di TikTok. Belum ada.
Yang ada mungkin mereka bercerita soal itu, tapi memperdebatkan, saya tidak pernah lihat ada profesor siapa nimbrung di situ. Teologi juga seperti itu. Kalau teologi itu kita ilmukan, maka ada tempat berdebatnya. Di mana? Di kampus. Dengan para ahlinya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, tentang progresivitas dalam kekristenan. Kami bahas di ruang belajar dengan seorang dosen yang membimbing, seorang profesor yang mengarahkan. Kami berdebat hancur di situ. Apakah bisa Alkitab dijadikan landasan untuk pemberontakan sipil bersenjata? Itu kita bahas. Ketika teologi pembebasan di Amerika Selatan mau diterapkan di Papua, para pendeta di Papua lagi bergumul, bisa tidak pemberontakan OPM akan mengambil dasar Alkitabiah? Wah, itu perdebatan yang serius sekali. Di mana? Di kampus. Ada tempatnya. Kalau di medsos, ketong akan mencapai apa? Hanya akan mencapai opini demi opini yang tidak ada akhirnya. Tidak ada hakim di situ, tidak ada yang bisa mengambil kesimpulan di situ. Karena sebenarnya yang diperdebatkan itu bukan firman. Firman itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diimani. Allah menurunkan kebenaran firman kepada saya dan saudara untuk menguasai kita, bukan kita sekedar menguasai firman. Yang setuju katakan amin. Harusnya seperti itu. Yang diperdebatkan adalah tafsir. Itu yang terjadi di TikTok. Jadi kalau bagi saya kasih tahu memang hindari perdebatan-perdebatan yang kita tahu tidak akan ada ujungnya. Kalau Anda, ini sebagai penutup, kalau Anda mendengar potongan ajaran, langsung identifikasi sumber primernya bagaimana. Oh, dia memang tidak mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Oh, dia memang ateis. Ya ngapain kita pusing dengan itu? Kasih tinggal Paham ya? Sumber sekundernya bagaimana? Oh, kenapa dia omong baptisan harus percik? Kok dia gereja Gemitna? Terus kenapa dia bilang baptisan harus selam? Kok dia GPDI, dia GBI? Nah, kita paham di sini. Mau debat? Boleh. Tapi ingat ya, masing-masing gereja sudah punya loh doktrinnya masing-masing. Yang ketiga, kita identifikasi sumber lanjutannya, bagaimana karakter dari gereja itu, karakter dari hamba Tuhan itu. Kalau memang karakternya demikian, mau debat boleh, tapi ingat itu karakter orang loh. Jadi menurut saya serahkan saja pada ahlinya, dan tidak apa-apa punya rasa ingin tahu, tapi rasa ingin tahu harus dibimbing oleh iman. Katakan amin. Bagaimana kesetiaan kita kepada ajaran-ajaran yang kita anut. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Sekali Pentakosta gak berani saya. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Oke. Sudah. Tadi Pak Eldi bilang kayaknya harus ada sesi berikut. Saya minta kepada penyelenggara untuk mencatat saja, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah dilontarkan di Instagram yang belum terjawab, bisa dicatat. Pada sesi berikutnya, kesempatan berikutnya bisa kita bahas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan beri. Kami berbicara, ada tanya jawab. Yang lebih penting untuk kami minta kepadamu adalah pertolonganmu ya Roh Kudus menyertai kami. Di tengah dunia dengan teknologi informasi yang luar biasa berkembang, kami sebagai anak-anakmu, sebagai hamba-hambamu terpapar dengan banyak sekali versi ajaran. Tetapi Tuhan, kami yakin Roh Kudus ada di hidup kami, bekerja di dalam kami, menuntun kami kepada kebenaran yang Engkau kehendaki, supaya menjawab dinamika kehidupan kami masing-masing. Kami yang bergumul, kami yang berjuang, baik sebagai anak muda, sebagai keluarga muda. Karena itu kami mohon, terjadilah jawaban firman dalam kehidupan kami.
Kami mau menjalani hidup bersama dengan Engkau, tidak terombang-ambing oleh berbagai angin pengajaran, tetapi teguh berpegang kepada apa yang Tuhan kehendaki. Berikan kami iman yang teguh, kesetiaan kepada ajaran yang benar, yang murni, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami akhiri acara Q&A kami pada malam ini, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.